Lihatlah ini kawan, ini bukan merah Ducati, tapi merah tim gas-gas. Setidaknya itulah yang diucapkan oleh seorang Pedro Acosta pada seri GP Portugal setelah ia mendapatkan podium pertamanya di kelas MotoGP. Ia finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Marc Marquez dan menyalip Pecco Bagnaia di tikungan ketiga. Siapakah ia dan seberapakah hebat Pedro Acosta? Pedro Acosta lahir di Marazón, Spanyol. Dan saat ini usianya masih 19 tahun cuy. Saat menjalani debut pertamanya di MotoGP musim 2024 bersama tim satelit KTM yaitu Tech3 Gas-Gas. Karirnya cukup moncor di dunia GP karena ia hanya butuh 3 tahun saja untuk dapat maju ke kasta teratas balapan motor. Gila ya. Kalau kita lihat ke belakang, 2021 menjadi debut awal Acosta dengan masuk ke ajang Moto3. Di awal race di ajang Moto3 saja, ia berhasil finish di posisi kedua dan menandakan bahwa ia menjadi rider yang dapat berhasil masuk podium pada debut pertama ajang internasional. Selain itu pun dengan ajaibnya di GP Doha ia memulai balapan dari pit lane cuy, bayangin ya, dari pit lane. Tapi dia mampu menyelesaikan balapan tersebut dengan sebuah kemenangan. Mantap nih bocah nih skillnya ya. Dan selanjutnya pembalap tersebut terus gacor hingga akhirnya di musim pertama ia di Moto3 dia berhasil menjadi juara. Tercatat 6 kemenangan dan 8 podium yang telah ia koleksi untuk mengunci gelarnya tersebut. Dan catatan ini mampu menyamai Loris Capirossi di tahun 1990 yang sama-sama juga kala itu dia menjadi pembalap rookie yang mampu menjuarai ajang Moto3 dan usianya pun sama-sama juga di usia ke 17 tahun cuy. KTM yang melihat bakat dari Pedro Acosta segera menaikkan dirinya di musim selanjutnya ke kelas Moto2 ya. Padahal dia baru setahun aja dan menjadi juara Moto3 cuy. Memang anak ini memiliki bakat yang sungguh luar biasa. Di musim pertamanya di Moto2 memang penampilan Acosta tidak terlalu baik. Dia sempat mengalami cedera, harus absen selama 2 race. Dan di musim pertama tersebut dia harus puas hanya finish posisi ke-5 di klasemen. Ya, tapi ini menurut gue tetap cukup oke lah ya. Dimana dia baru naik ke ajang Moto2 dan finish di 5 besar itu suatu penampilan yang cukup luar biasa ya. Tapi di musim selanjutnya Acosta kembali menunjukkan suatu skill keajaiban di mana ia memboyong 7 kemenangan di setiap seri kelas di Moto2 dan 14 podium cuy. Dengan torehan koleksi 332 poin yang membuatnya dapat mengunci gelar juara dunia Moto2. Gila ya, cuman setahun aja di Moto3 dia juara dan dia butuh 2 tahun untuk menjadi juara lagi di Moto2. Di musim ini, di tahun 2024 ini, memang secara mengejutkan KTM merekrut Acosta untuk naik kelas lagi cuy. Tim satelit Gas-Gas Tech3. Di awal kedatangannya di ajang MotoGP banyak yang meragukan kualitasnya karena ia dianggap terlalu cepat untuk naik kelas. Kecepatan ini bro. Ya kan, dimana sebelum-sebelumnya kan kita tahu seperti Iker Lecuona yang memang masuk ya di KTM pun kurang menunjukkan taji ya di ajang MotoGP. Namun siapa sangka hanya ada kata pujian
buat dirinya dan dengan ajaib menggunakan motor kasarnya tim satelit lah cuy di KTM ini, ia berhasil tampil impresif dan finish di posisi ke-8 saat race pembuka di Qatar. Tak berhenti sampai di situ, kehebatan Acosta pun menonjol saat GP Portimao di mana ia berhasil menyalip Marc Marquez dan membalap Pecco Bagnaia yang kala itu adalah juara bertahan dengan sangat tangguh sekali sehingga ia berhasil finish di posisi ketiga dan menandai podium pertamanya di ajang paling tertinggi. Selanjutnya di GP Amerika, ia dengan gagahnya mengawali balapan di urutan terdepan. Meskipun dengan hasil finish di posisi kedua, tapi ini sungguh luar biasa. Catatan yang memang patut diperhitungkan sekali. Meski di dua race selanjutnya, Acosta kurang maksimal dengan hanya finish di posisi ke-10 pada GP Spanyol dan harus crash untuk pertama kali di GP Prancis. Ia bertekad akan kembali menyala di GP selanjutnya. Total saat ini ia telah mengkoleksi 54 poin dan 2 podium pada debut pertamanya di MotoGP bersama tim satelit KTM. Dan beberapa pengamat, beberapa rider pun meramal bahwa ia digadang-gadang akan menjadi rival terkuat dalam kurun 12 tahun ke depan. Kita saksikan saja penampilan selanjutnya dari Pedro Acosta.